Halo teman-teman, lebih dari 10 miliar udang karang dibudidayakan langsung di lahan pertanian di Tiongkok. Sebuah paradoks yang hampir tidak dapat diterima oleh banyak negara Eropa. Karena krustasia kecil ini justru merupakan penyebab utama yang mengikis tepian sawah dari bawah, menghancurkan sistem irigasi, memakan telur ikan asli, dan dapat meruntuhkan seluruh ekosistem air tawar hanya dalam beberapa musim kawin. Dengan tingkat penyebaran yang hampir tak terkendali, udang karang telah mengubah banyak daerah di Eropa menjadi medan perang yang hancur, memaksa pemerintah untuk menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk kampanye pemberantasan skala besar. Namun, berkali-kali mereka tetap kembali, spesies invasif yang hampir mustahil untuk dihilangkan. Jadi, mengapa alih-alih membasmi mereka seperti kebanyakan negara di dunia, Tiongkok memilih untuk membudidayakan udang karang dalam skala besar? Apa yang mengubah mimpi buruk ekologis menjadi industri bernilai miliaran dolar? Berasal dari Amerika Serikat bagian selatan, terutama daerah rawa di cekungan sungai Mississippi, udang karang dulunya hanyalah bagian yang familiar dari ekosistem lahan basah asli. Namun, justru lingkungan yang keras itulah yang secara tidak sengaja membekali mereka dengan kemampuan bertahan hidup yang menjadi sangat berbahaya ketika mereka muncul di tempat lain. Mereka dapat menggali liang sedalam 1 hingga 2 meter di bawah tanah untuk menghindari kekeringan dan dingin, bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah yang tidak dapat ditoleransi oleh banyak spesies asli, dan memakan hampir semua hal, mulai dari tumbuhan air hingga telur dan larva ikan. Yang lebih mengkhawatirkan, setiap betina dapat bertelur antara 300 hingga 600 butir per sarang, mencapai kematangan hanya dalam 3 hingga 5 bulan, dan bereproduksi beberapa kali dalam 1 tahun. Kombinasi sifat-sifat ini telah menjadikan udang karang sebagai kandidat sempurna untuk invasi biologis skala besar di seluruh dunia. Dan di Amerika Serikat bagian utara, invasi ini sudah menimbulkan kerugian besar, menyebabkan kerugian pertanian lebih dari 20 juta dolar setiap tahunnya. Pada tahun 1970-an, Spanyol menimpor udang karang rawa merah dari Amerika Serikat dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani dan memanfaatkan lahan basah yang sulit diolah. Namun, hanya dalam beberapa tahun setelah dilepaskan ke alam liar, mereka telah menyebar lebih dari 500 km di sepanjang sistem sungai Guadalquivir di Iberia Selatan. Di lahan basah Donana, salah satu cagar ekologi terpenting di Eropa, krustasia kecil ini dengan cepat mengganggu struktur vegetasi perairan dan secara drastis mengurangi populasi amfibi asli, spesies yang bergantung langsung pada stabilitas ekosistem perairan dangkal. Dari sana, mereka terus menyebar ke lembah Po di Italia, pusat pertanian terbesar di utara negara itu. Lubang-lubang dalam mereka mulai melemahkan tanggul ladang dan menyebabkan kebocoran air di kanal irigasi yang membentang ribuan kilometer. Di wilayah Emilia-Romagna saja, kerusakan pada sistem irigasi telah melebihi 10 juta euro per tahun, memaksa pemerintah setempat untuk terus memperkuat tanggul kanal dan mengendalikan populasi invasif. Seiring dengan penyebarannya, udang karang rawa merah juga membawa ancaman yang hampir tak terlihat, yaitu Aphanomyces astaki, jamur penyebab wabah udang karang, yang telah sepenuhnya mengubah sejarah krustasia air tawar di Eropa. Tidak seperti spesies udang karang asli Amerika yang memiliki resistensi alami, spesies Eropa seperti Ostropothamobius palipes hampir tidak memiliki mekanisme pertahanan. Setelah terinfeksi, tingkat kematian dapat mencapai hampir 100%. Hanya dalam beberapa dekade, banyak populasi udang karang asli telah menghilang dari ekosistem air tawar tempat mereka hidup selama ribuan tahun. Makhluk kecil tetapi cukup kuat untuk membentuk kembali struktur ekologi seluruh benua. Alasan Eropa dengan cepat kehilangan kendali atas udang karang rawa merah tidak hanya terletak pada reproduksi mereka yang cepat, tetapi juga pada struktur ekosistem air tawar benua itu sendiri. Tidak seperti lingkungan asalnya di Amerika Serikat bagian selatan, banyak lahan basah di Eropa Selatan kekurangan predator alami yang efektif untuk mengendalikan populasi mereka. Pada saat yang sama, jaringan sungai dan kanal irigasi yang luas secara tidak sengaja telah menjadi koridor penyebaran alami, memungkinkan populasi untuk menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa dekade, krustasia ini telah muncul di sebagian besar ekosistem air tawar di wilayah Mediterania, memaksa banyak negara Eropa Selatan untuk menerapkan program pengendalian jangka panjang lintas generasi. Spanyol dan Italia telah menerapkan perangkap skala besar, pengeringan kanal musiman, dan pembatasan pengangkutan spesimen hidup dalam upaya memperlambat pertumbuhan populasi di alam liar.
Di tingkat benua, Uni Eropa telah mengklasifikasikan spesies ini sebagai spesies asing invasif yang menjadi perhatian Uni Eropa. Salah satu kategori yang paling ketat diatur berdasarkan hukum lingkungan Uni Eropa dan telah memberlakukan larangan terhadap budidaya komersial dan perluasan produksi skala besar. Namun, terlepas dari tindakan agresif tersebut, sebagian besar program pengendalian hanya mencapai hasil sementara. Sementara Eropa terus berjuang untuk menahan spesies invasif ini, di Tiongkok, krustasea yang sama telah membuka pintu menuju titik balik yang sama sekali berbeda. Sejak awal tahun 1930-an, udang karang rawa merah diperkenalkan ke Tiongkok melalui Jepang sebagai bagian dari eksperimen aquaculture yang dipengaruhi oleh model pertanian dari Amerika Serikat bagian selatan. Namun, baru beberapa dekade kemudian, ketika para petani di Provinsi Hubei mulai mencari cara untuk meningkatkan efisiensi budidaya padi, spesies ini benar-benar memasuki sistem produksi pertanian. Alih-alih menyingkirkan mereka dari sawah sebagai hama potensial, petani menyesuaikan struktur sawah sehingga padi dan udang karang dapat hidup berdampingan dalam satu siklus pertanian terpadu. Parit air sedalam sekitar 30 hingga 60 cm digali di sepanjang tepi sawah untuk menjaga air tetap stabil sepanjang tahun dan menyediakan tempat berlindung bagi udang karang, sementara permukaan atas sawah terus ditumbuhi padi dalam siklus normal. Dalam lingkungan ini, udang karang terutama memakan gulma, hama, dan residu organik di lahan, secara signifikan mengurangi kebutuhan pestisida tanpa berdampak negatif pada tanaman padi dewasa. Dengan kepadatan penebaran tipikal sekitar 15.000 hingga 30.000 individu per hektar, model pertanian terpadu padi udang karang dapat menghasilkan antara 300 dan 600 kg udang karang per panen, sambil mempertahankan hasil panen padi yang stabil. Lebih penting lagi, dari lahan yang sama, petani tidak lagi hanya memanen satu produk seperti sebelumnya, tetapi menghasilkan dua sumber nilai paralel dalam satu lahan, padi di lapisan budidaya atas dan udang karang di lapisan air di bawahnya. Dari percobaan lokal di Hubei, model ini dengan cepat menyebar ke banyak wilayah penanaman padi lainnya di Tiongkok Tengah, mengubah spesies yang dulunya dianggap invasif menjadi bagian integral dari sistem pertanian regional. Saat ini, Tiongkok memproduksi sekitar 2,88 hingga hampir 3 juta ton udang karang setiap tahunnya, yang merupakan sebagian besar produksi udang karang global. Provinsi Hubei saja telah menjadi pusat produksi terbesar di dunia, di mana model budidaya udang karang bukan lagi eksperimen lokal, tetapi telah berkembang menjadi sistem pertanian regional yang beroperasi terus-menerus sepanjang musim. Selama musim puncak, udang karang tidak dipanen secara bertahap seperti banyak spesies budidaya perairan lainnya, tetapi ditangkap dan dikumpulkan hampir setiap hari. Siklus panen frekuensi tinggi ini menciptakan mekanisme pengendalian populasi alami. Tingkat reproduksi spesies yang terkenal sulit dikendalikan ini sekarang dilampaui oleh tingkat panen manusia. Pada bulan-bulan puncak, satu kota besar dapat mengonsumsi antara 200 dan 300 ton per hari. Ketika permintaan pasar mencapai skala tersebut, spesies yang dulunya dianggap sebagai mimpi buruk ekologis di banyak bagian dunia menjadi terintegrasi langsung ke dalam rantai produksi pangan senilai 40 hingga 50 miliar dolar AS setiap tahunnya. Inilah bagaimana spesies invasif diubah menjadi industri skala nasional. Meninggalkan sawah, udang karang memasuki rantai pengolahan industri skala besar. Di pusat-pusat pengolahan di Hubei, Jiangsu, dan Anhui, bahan baku biasanya dimasukkan ke dalam jalur produksi hanya dalam beberapa jam setelah panen untuk menjaga kesegaran dan meminimalkan kehilangan kualitas biologis. Di area penerimaan awal, para pekerja berdiri di sepanjang sabuk konveyor yang bergerak cepat, dengan cepat memilah udang karang berdasarkan ukuran untuk mengarahkannya ke aliran produk yang sesuai. Dari sini, udang karang bergerak melalui sistem pencucian multitahap yang beroperasi terus-menerus. Nozzle semprot bertekanan tinggi yang dipasang di atas secara otomatis menghilangkan lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkangnya, jejak lingkungan lapangan tempat mereka baru saja dipanen. Proses pencucian terus-menerus ini memungkinkan pabrik untuk menangani volume bahan baku yang besar sambil mempertahankan kecepatan lini yang stabil selama musim puncak. Setelah dibersihkan, udang karang memasuki tahap perlakuan panas awal,
Mereka direbus sebentar dalam air pada suhu sekitar 85 hingga 95 derajat Celcius untuk menstabilkan struktur daging dan melonggarkan ikatan antara cangkang dan tubuh. Ini adalah langkah penting yang mempercepat proses pengupasan sekaligus menjaga keutuhan daging. Produk kemudian dipindahkan ke area pengupasan cangkang, salah satu tahap yang paling padat karya di seluruh lini produksi. Para pekerja beroperasi di sepanjang meja pemrosesan yang panjang dengan cepat memisahkan ekor dari cangkang keras untuk mengekstrak bagian daging yang paling berharga. Proses pengupasan manual ini membantu menjaga struktur daging, sesuatu yang masih sulit dicapai oleh sistem otomatis sepenuhnya pada krustasea kecil seperti udang karang. Di bagian pengemasan, lebih jauh di lini produksi, banyak operasi masih dilakukan dengan tangan untuk memastikan ketepatan dalam penataan produk. Para pekerja menempatkan daging udang karang ke dalam nampan yang bergerak di sepanjang sabuk konveyor sebelum memindahkannya ke sistem penyegalan vakum atau mempersiapkannya untuk pembekuan cepat. Kombinasi tenaga kerja manual yang fleksibel dan sistem semi-otomatis ini memungkinkan banyak fasilitas untuk mempertahankan kapasitas pemrosesan 20 hingga 50 ton per hari selama musim puncak. Setelah pengemasan, produk dipindahkan ke sistem pembekuan dalam untuk menjaga struktur daging selama transportasi rantai dingin. Mulai saat ini, udang karang tidak lagi didistribusikan sebagai hewan utuh, seperti dalam model konsumsi lokal tradisional, tetapi diolah menjadi produk standar seperti daging kupas, ekor beku, atau produk siap masak untuk rantai pasokan modern. Proses standarisasi yang dilakukan langsung di jalur produksi inilah yang sepenuhnya mendefinisikan kembali peran udang karang dalam sistem produksi, memungkinkan mereka untuk terintegrasi dengan mulus ke dalam jaringan distribusi makanan global. Namun, titik balik sebenarnya bagi udang karang tidak terjadi di pabrik. Itu terjadi di meja makan di Hubei Bai. Udang karang memasuki kehidupan perkotaan dalam wadah besar berisi uap panas yang diletakkan di sepanjang jalanan malam musim panas. Di sana, udang karang ditumis dengan cabai kering merah cerah, bawang putih cincang, lada sichuan, dan saus pedas kental, menciptakan xiaolongxia, salah satu simbol paling ikonik dari budaya makan malam modern Tiongkok. Ini bukan hidangan mewah. Ini adalah makanan untuk meja panjang yang ramai, untuk tawa yang berlangsung hingga larut malam, di mana orang mengupas setiap udang karang dengan tangan, membiarkan minyak pedas melapisi ujung jari mereka sebelum mengambil yang lain. Justru gaya makan inilah yang mendorong konsumsi tumbuh secara eksponensial. Hanya dalam waktu sekitar 2 dekade, xiaolongxia telah berevolusi dari hidangan lokal menjadi ekonomi malam berskala besar. Di Wuhan saja, selama musim puncak, konsumsi dapat mencapai puluhan ribu ton per tahun. Kisah serupa juga terjadi di Amerika Serikat bagian selatan. Di Louisiana, udang karang direbus dalam panci besar dengan jagung, kentang dan rempah-rempah Cajun yang kaya, kemudian dituangkan langsung ke meja panjang, tempat orang-orang berkumpul untuk menikmati pesta rebusan udang karang yang sesungguhnya. Kesamaan terletak bukan pada cara memasaknya, tetapi pada cara memakannya. Ketika suatu spesies masuk ke dalam makanan yang dirancang untuk dimakan dalam jumlah besar, dalam jangka waktu lama, dan dalam kelompok, ini bukan lagi sekadar masalah ekologis. Ini menjadi bagian dari kehidupan perkotaan. Dan permintaan besar inilah yang menciptakan bentuk pengendalian populasi alami yang langka. Bahkan, Tiongkok pernah mengalami periode kerusakan yang sangat mirip dengan apa yang dialami Eropa saat ini. Selama tahun 1980-an hingga 1990-an, di banyak daerah penanaman padi di lembah sungai Yangtze seperti Hubei dan Anhui, udang karang menggali liang yang padat di bawah sawah, menyebabkan kebocoran irigasi, melemahkan tanggul, dan mengurangi hasil panen sekitar 5 hingga 15% di banyak daerah pertanian tradisional. Dalam konteks itu, petani setempat mulai menangkapnya, awalnya hanya untuk mengurangi populasinya di alam liar. Namun dengan sangat cepat, volume panen yang besar mengubah spesies ini menjadi sumber makanan lokal yang mudah didapat. Konsumsi di wilayah tersebut secara bertahap meningkat, kemudian menyebar ke pusat-pusat kota di Tiongkok Tengah pada akhir abad ke-20. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, penangkapan liar beralih menjadi budidaya udang karang padi terintegrasi, yang akhirnya berkembang menjadi sistem produksi siklus tertutup nasional. Spesies yang dulunya merusak sawah diserap ke dalam sistem produksi,
alih-alih terus ada sebagai spesies invasif di alam liar. Sementara itu, di Eropa, tingkat konsumsi yang rendah berarti tekanan penangkapan tidak cukup kuat untuk mengurangi kepadatan populasi. Spesies tersebut terus menyebar di lingkungan alami, merusak sistem irigasi, mengurangi spesies asli, dan menyebabkan kerugian jutaan euro setiap tahunnya bagi infrastruktur air di seluruh wilayah pertanian. Dan justru perbedaan respons manusia terhadap spesies invasif yang sama inilah yang menyebabkan dua hasil yang sangat berbeda. Perjuangan Eropa melawan udang karang rawa merah kemungkinan besar tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Setelah spesies invasif menyebar di ribuan kilometer sungai dan sistem irigasi, pemberantasan total bukanlah opsi yang realistis lagi. Namun, kisah ini bukan hanya tentang krustasea kecil. Ini adalah peringatan bagi negara manapun yang mempertimbangkan untuk memperkenalkan spesies asing tanpa sepenuhnya memahami risiko ekologis yang terlibat. Dalam banyak kasus, konsekuensinya tidak langsung terlihat. Bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun sebelum berkembang menjadi krisis lingkungan skala besar. Namun, pengalaman Tiongkok menunjukkan jalan yang berbeda. Tidak setiap spesies invasif harus dihilangkan sepenuhnya. Dalam beberapa kasus, jika habitat, kepadatan populasi, dan terutama permintaan pasar dapat dikendalikan, spesies yang pernah menyebabkan kerusakan dapat dikembalikan ke sistem produksi, alih-alih tetap menjadi ancaman di alam liar. Itu bukanlah solusi yang mudah, tetapi hal itu mengungkapkan kemungkinan lain. Terkadang, cara paling efektif untuk mengendalikan spesies invasif bukanlah dengan menghilangkannya dari ekosistem, tetapi dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem ekonomi manusia. Dan perbedaan respons tersebut dapat menentukan apakah spesies pendatang menjadi bencana ekologis atau sumber daya baru bagi masyarakat. Seekor krustasea kecil yang dulunya menyeberangi lautan hanya untuk menjadi perusak sawah, kemudian berubah menjadi industri bernilai miliaran dolar. Kisah udang karang menunjukkan bahwa masa depan spesies invasif ditentukan bukan hanya oleh organisme itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana manusia menanggapinya. Satu keputusan yang salah, dan itu menjadi bencana ekologis. Strategi yang tepat, dan itu bisa menjadi sumber daya nasional. Dan ini hanyalah salah satu dari banyak pertempuran senyap yang terjadi di sekitar kita. Jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak kisah seperti ini, jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti jejak media. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa!